Sebelum kami memulai video ini, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Abriel Tampungulun dengan NIM 24040992. Perkenalkan, nama saya Regina Maria Karolin Sidaputra dengan NIM 24040375. Perkenalkan, nama saya Intan Azhar Ramadhani dengan NIM 24040370. Perkenalkan, saya Gabriela Agatha Putri Nugroho dengan NIM 2404039095. Perkenalkan, nama saya Yusuf Panjaitan dengan NIM 24040372. Ini aplikasi yang kami buat yaitu aplikasi mengenai kasir. Jadi inti dari aplikasi kasir yang kami buat ini itu terdapat pada fitur detail pemesanannya. Fungsi utama dari aplikasi kami buat ini yaitu untuk menampilkan informasi lengkap mengenai pesanan pelanggan. Informasi lengkap ini meliputi nama menu, jumlah item, harga satuan, dan total pembayaran yang akan dilakukan. Fitur ini juga berfungsi untuk menghitung total harga secara otomatis serta menyediakan data yang dapat dicetak sebagai struk atau disimpan sebagai arsip transaksi. Adapun tujuan dari penggunaan detail pemesanan ini adalah untuk mempermudah kasir dalam mengkonfirmasi dan menginput data pemesanan sehingga dapat meminimalkan kesalahan input. Selain itu, data dari detail proses pemesanan juga paling penting dalam laporan pembuatan penjualan dan analisis transaksi. Dengan demikian, aplikasi ini mendukung secara penuh proses transaksi secara otomatis. Nah, di sini saya akan membahas algoritma dari form login dan algoritma penggunaannya. Nah, pada form login ini terdapat tabel user dan password untuk memasukkan user yang dimiliki dan juga menginput password yang kita miliki. Di sini terdapat juga tombol show password yang apabila kita centang akan menampilkan passwordnya, dan apabila kita tidak centang maka passwordnya tidak akan ditampilkan atau disembunyikan. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol masuk. Apabila kita mengklik tombol masuk ini, maka kita akan dialihkan ke form menu utama. Dan apabila kita mengklik tombol keluar ini, maka kita akan keluar dari form login ini. Nah, di sini kita akan mendemokan aplikasinya. Kita akan mencoba memasukkan user dan passwordnya, yaitu kelompok 4 dan LPS 2025. Kita coba tampilkan password dan kita klik masuk. Nah, maka kita akan dialihkan ke form menu utama. Di sini kita akan klik logout dan kita akan kembali ke form login. Di sini kita akan mencoba mengosongkan user dan passwordnya. Kita klik masuk, maka akan keluar pemberitahuan bahwa user dan password tidak boleh kosong. Sekarang kita akan mencoba memasukkan user dan password yang salah. Nah, kita klik masuk, maka akan keluar pemberitahuan user atau password salah. Selanjutnya kita akan mengklik tombol keluar, maka kita akan keluar dari form login. Untuk form selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekarang kita akan lanjutkan ke algoritma menu utama yang telah dibuat. Di sini, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat pada menu utama. Yang pertama itu adalah file, terdiri dari pilihan logout dan exit. Kalau kita pilih logout, kita akan kembali ke menu login. Di sini kita login kembali. Yang kedua itu, kalau kita pilih exit, kita akan keluar dari aplikasi. Yang kedua itu adalah daftar menu. Kalau kita pilih, akan keluar form menu. Yang ketiga, pemesanan, terdiri dari menu pesan dan detail pesanan. Kalau kita menekan dua kali menu yang sama, akan terdapat peringatan form sudah terbuka. Di sini juga terdapat tanggal dan juga real time. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya kita lanjutkan ke daftar menu. Di daftar menu ini kita dapat menginput, mengedit maupun menghapus database yang kita inginkan. Di daftar menu ini terdapat kode menu, nama menu, harga maupun stoknya. Dan juga ada tombol input untuk menginput data baru, ada edit untuk mengedit data, dan ada hapus untuk menghapus data, serta reset dan refresh. Langsung saja kita contohkan, misalnya kita ingin menginput kode menu baru, jadi kita menginput kode menunya dengan mengklik kode baru. Setelah itu kita menginput nama menunya, misalnya salad. Setelah itu menginput harganya, misalnya 15.000, dan menginput stoknya misalnya 20. Setelah itu kita klik simpan, dan akan terdapat pemberitahuan input data berhasil. Kita klik OK, dan data yang kita input akan masuk langsung ke database. Setelah itu, misalnya kita ingin mengedit menu yang kita inginkan, kita klik tombol edit. Setelah itu, kita tulis kode menunya, nama menunya. Kita ingin mengedit harganya, yaitu menjadi 20.000. Setelah itu kita juga ingin mengedit stoknya menjadi 30. Setelah itu kita klik tombol update. Dan akan keluar pemberitahuan edit data berhasil, dan di database juga yang kita edit tadi sudah masuk. Setelah itu kita ingin menghapus menu. Kita klik tombol hapus. Akan keluar pemberitahuan Anda yakin untuk menghapus data 4 tadi yang kita input. Kita klik OK. Dan akan pemberitahuan menghapus data berhasil, dan data di database itu akan terhapus dan nggak ada lagi. Setelah itu kita klik tombol reset untuk mereset kembali daftar menu, untuk menginput data-data baru maupun menu-menu baru. Kalau kita buat menu baru dan kita buat tidak sesuai namanya dengan daftar menu, terus kita reset, dan dia akan tidak memunculkannya di database. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, jadi di sini saya akan melakukan demo dari form pesan yang ada di menu pemesanan. Nah, pada menu pemesanan ini terdapat daftar menu dan tombol cari. Di sini kita bisa gunakan untuk mencari nama menu yang ingin kita input. Misalnya di sini adalah salad. Saya mau input salad. Kemudian kita pencet nama menunya dan akan langsung keluar otomatis di bagian pemesanan. Untuk kode menu, nama menu, dan harganya akan langsung keluar otomatis. Sehingga kita hanya perlu menginput jumlah dari jumlah menu yang ingin kita pesan. Misalnya di sini 2, dan totalnya juga akan otomatis terhitung sendiri dari jumlah dikalikan dengan harga. Kemudian kita klik tombol tambahkan untuk masukkannya ke dalam bagian pemesanan, dan di sini ada message box, input datanya berhasil, oke. Kemudian misalnya saya mau tambah lagi es coklat, jumlahnya 1 aja. Nah, di sini sudah tampil menu yang kita pesan tadi. Di bagian pesanan ini terdapat tanggal
pesanan dan nama pemesan. Nama pemesannya bisa kita isi, misalnya Adi. Kemudian di sini ada bagian hapus dan hitung. Hapus ini berguna untuk menghapus salah satu menu yang tidak jadi atau yang ingin kita batalkan. Nah, di sini kita harus pilih dulu baris yang ingin kita hapus. Misalnya, saya mau menghapus menu es coklat ini, akan keluar konfirmasi hapusnya, ya. Nah, maka menu yang kita input tadi akan segera terhapus. Nah, bisa kita input lagi ke bab aja. Jumlahnya 1, kita tambahkan, maka input datanya berhasil. Nah, di sini ada tombol hitung untuk menghitung otomatis jumlah total yang harus kita bayar. Bisa kita klik, maka kita perlu membayar sebesar 40.000. Oke, selanjutnya kita klik tombol pesan dan akan beralih ke form yang lain yang akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan form yang terakhir, yaitu detail pemesanan. Dalam form ini terdapat tanggal pesan, lalu nama pemesan, kita contohin Adi, lalu nama kasir, lalu metode pembayaran. Di sini kita dapat memilih antara tunai, transfer bank, QRIS, e-wallet, kartu kredit atau debit. Contohnya kita pilih tunai. Lalu kita masukkan menu yang tadi kita pesan. Oke. Lalu kita pencet tombol stroke untuk mencetak resi. Maka akan muncul strip yang telah yang kita pesan. Mungkin sekian untuk penjelasan algoritma dan form-form yang telah kami buat. Akan saya lanjut tentang kekurangan dan kelebihan aplikasi ini. Seperti yang bisa dilihat, form kelima ini belum dapat kami buat otomatis atau kami cuma bisa buat manual. Lalu untuk kelebihan aplikasi ini sesuai fungsinya, banyak form yang menggunakan otomatis. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.